Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kenalin, nama gua Dira. Belakangan ini gua bikin video-video YouTube soal unboxing dan lain sebagainya, mainan-mainan gak penting lah. Cuman hari ini gua mau ngobrolin soal kejadian yang baru-baru ini gua alami, dimana gua ngeposting sesuatu di Facebook berkaitan dengan kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab ya. Dan gua dapet peringatan dari Facebook dengan dalih gua melanggar aturan komunitas, community rule, yang gua nggak ngerti aturan komunitas apa, komunitas siapa, di mana. Dan itu terjadi, gua nggak bisa advertising dan nggak bisa itu satu lagi, nanti screenshotnya gue tampilin di sini gitu. Jadi gue nge-share video soal kepulangan Imam Besar Habib Rizik yang diposting dari YouTube officialnya Refli Harun ya. Kita semua tahu Refli Harun itu beliau ahli tata negara dan cukup senior di perpolitikan Indonesia. Yang gue penasaran dan gak habis pikir itu, yang gue share itu berita fakta, bukan berita hoax. Dan selain di-sharekan oleh Refli Harun, itu beritanya udah ada di mana-mana gitu. Ada masalah apa Facebook dengan gue ngeposting berita? Sedangkan ya kita tahu nge-share berita ya dari Detikcom atau dari CBNC, CNN dan lain sebagainya. Kita nge-share dari portal berita seperti itu, nggak ada masalah. Tapi yang gue share ini kajian dari politisi senior, ahli tata negara, dan yang diberitakannya itu juga fakta, bukan hoax, bukan fiktif. Ada masalah apa ya dengan Facebook? Oke, gue dapat peringatan, kemudian gue screenshot itu peringatan dan gue reshare, gue share ulang lagi dengan caption, haha banyak yang ketakutan. Dalam artian lah, gue nggak melanggar aturan apapun dong, gue cuma nge-share berita. Terus gue di-blok, dan gue yakin nggak mungkin gue ada yang ngelaporin, karena minimal setahu gue ya ada pelaporan itu mesti ada kuota sekian orang baru gue dapat peringatan. Dan ini gue nggak yakin ada yang melakukan gitu sama gue gitu, dimana gue ini bukan siapa-siapa, gue gak punya follower banyak, gue cuma punya teman-teman, dan rata-rata teman-teman gue punya satu pemahaman sama gue, ada berada di halaman yang sama sama gue gitu loh. Jadi gue gak habis pikir. Nah, gue share lagi ya, tadi gue lanjutin lagi ceritanya. Gue nge-share ulang, gue screenshot peringatan buat gue dari Facebook itu soal melanggar aturan komunitas dengan caption, haha banyak yang ketakutan. Dan gue kasih peringatan kedua, kalau dalam istilah kerja mungkin ini namanya SP2, dimana gue nggak bisa like, nggak bisa komen, nggak bisa ngeposting selama 24 jam penuh gitu. Nah gitu, jadi gimana menurut teman-teman? Ada masalah apa kira-kira Facebook community rule yang mereka bilang seperti itu? Malah atau jangan-jangan ada desakan dari pemerintah untuk Facebook ngehalangi atau nge-restriction posting-posting yang mereka anggap berbahaya. Menurut kalian kepulangan Habib Rizik ini bagaimana? Apakah akan menambah ricuh konflik yang ada sekarang ini, ataukah bakal menjadi titik terang atau cahaya yang bakal menyinari negeri kita menjadi lebih baik lagi barangkali? Kalau pendapat pribadi gue sih, gue rasa ini satu titik balik dari rakyat dengan kepulangan Imam Besar. Karena kita tahu Imam Besar ini, Habibana Rizik Syihab, banyak diburu ya. Bahkan semenjak beliau masih ada di Indonesia ya, sempat dibui untuk pernyataan-pernyataan kontroversialnya, sempat juga dipidanakan soal kasus yang kita tahu nggak mungkin ya
terjadi sama Habib Rizik soal pelecehan seksual dan bla bla bla. Naudzubillah min dalik lah. Pokoknya gua mau nekanin di sini, kalau kalian cuma dengar dari satu sumber media ngomong A, kalian percaya begitu aja tanpa ada klarifikasi, berarti media taruhlah andai kata bilang kuda itu jenis mamalia, benar, kuda itu punya kepala ikan, wow heboh, kuda berkepala ikan, dan kalian akan percaya begitu aja, sedangkan itu berita kebohongan. Jadi janganlah kita menaruh curiga, menaruh negative thinking kepada beliau, karena insya Allah terbukti sama Gusti Allah, Habib itu keturunan Rasul, turunan langsung dari baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gue belakangan ini nyari soal bukti kehabiban Habib Rizik Syihab. Memang agak sulit, dan rata-rata yang muncul itu berita soal penolakan atau menampik ya, pemerintah Arab Saudi menampik kalau Habib Rizik itu adalah keturunan ke-30 sekian dari baginda Rasul gitu. Cuman yang gua percayai itu omongan ulama. Lu bisa nggak percaya sama media luar, lu nggak bisa nggak percaya sama orang lain, lu bisa nggak percaya sama gua, tapi lu bisa percaya sama ulama, karena ulama yang ngajarin lu sholat, ngaji, ilmu tentang Islam, dan itu satu-satunya yang lu bisa jadi pegangan lu lah. Itu satu-satunya pegangan lu di zaman sekarang yang serba berita hoax, berita simpang siur itu tercampur aduk sama berita yang fake fakta. Sorry kok bahasa Inggrisnya ya. Gitu. Jadi yang kita tahu semua ya, salah satu ciri dicabutnya ilmu dari muka bumi ini ialah wafatnya para ulama, dihilangkannya para ulama. Ulama sama dengan ilmu. Jadi mau menurut kalian gak masuk akal, tapi kalau kalian masih punya iman, percayalah sama ulama-ulama kita. Mudah-mudahan postingan gue kali ini ada manfaatnya. Ini hanya kajian pribadi atau pendapat pribadi gue sebagai warga negara Indonesia, sebagai umat Islam, dan gue salah satu yang sangat bahagia girang dengan kepulangan imam besar kita Habib Rizik Syihab. Mudah-mudahan ada titik balik di sini. Kita tahu aturan-aturannya belakangan menyudutkan rakyat kecil, rakyat kecil ya, seluruh rakyat kita disudutkan. Mudah-mudahan kita semua bisa bangkit kembali, negeri ini menjadi lebih baik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena gue percaya Indonesia ini negeri yang diberkatin sama Gusti Allah. Amin. Ya, segitu aja teman-teman, sobat-sobat sekalian. Sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. Mungkin gue mau bikin vlog atau apapun lah, yang jelas tetap di channel ini ya. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.